Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan suatu materi tentang kultur sekolah dan mutu pendidikan. Sebelum kami melanjutkan videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Liska Fitratul Ilmi sebagai moderator dan presentator yang keempat, Nunung Solidewi sebagai presentator yang pertama, Ismi Fitriani sebagai presentator yang kedua, Nabila Abron sebagai presentator yang ketiga, dan Hanin sebagai presentator yang kelima. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Nunung Solidewi. Kultur dan kultur sekolah. Kamus Sosiologi Modern menyatakan bahwa kultur adalah totalitas dalam sebuah organisasi way of life, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan karya-karya yang diwariskan antar generasi. Kultur merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dapat ditunjukkan oleh perilaku organisasi yang bersangkutan. Kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Dill dan Peterson tahun 1990, Stolp dan Smith tahun 1994 menyatakan bahwa kultur sekolah adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Kultur sekolah adalah budaya sekolah yang menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama, asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan standar perilaku yang diharapkan. Lembaga sekolah sebagai pihak internal seharusnya membangun kultur sekolah berdasarkan pemikiran-pemikiran lembaga yang ditunjang oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah, perilaku guru dan siswa, serta pegawai dalam memberikan layanan kepada para siswa, orang tua, dan lingkungannya sebagai pihak eksternal. Kultur positif sekolah seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mengarahkan seluruh warga sekolah menuju perubahan positif. Pada umumnya, setiap sekolah telah memiliki kulturnya sendiri, namun sekolah berhasil adalah sekolah yang memiliki kultur positif yang sejalan dengan visi dan misi sekolah. Fungsi kultur sekolah. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah dituntut untuk melakukan kebaikan, pengembangan kualitasnya melalui peningkatan kultur sekolah. Adapun 4 fungsi kultur sekolah yaitu sebagai alat untuk membangun identitas. Kultur sekolah akan mendorong warga sekolah untuk memiliki komitmen yang tinggi. Kultur sekolah akan mendorong terbentuknya stabilitas dan dinamika sosial. Kultur sekolah akan membangun keberartian lingkungan yang positif bagi seluruh warga sekolah. Mitra sekolah membangun kultur sekolah. Dalam membangun kultur, sekolah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan kerjasama dengan mitra kerjanya, yaitu orang tua siswa, komite sekolah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sekolah harus menjadi learning organization yang melakukan pembelajaran untuk mencapai apa yang diinginkan, yakni dengan mengajak semua warga sekolah mengembangkan sistem dan pola berpikir yang lebih baik. Di samping itu, sekolah harus perlu melakukan evaluasi diri agar untuk menjadi dasar perencanaan untuk membangun kultur yang tepat sesuai dengan kondisi nyata. Membangun kultur sekolah, yang pertama kita harus menetapkan visi, misi, tujuan, strategi sekolah. Visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah perlu dijadikan acuan oleh segenap warga sekolah agar menjadi daya dorong untuk melakukan setiap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Dan yang kedua, membangun dan memelihara fisik sekolah. Kultur sekolah tidak hanya dapat direfleksikan oleh bangunan fisik semata, namun juga oleh aspek psikologis yang dapat mengkondisikannya sebagai tempat belajar siswa dan mengajar guru. Dan yang ketiga, penerapan nilai-nilai dan agama. Dalam membangun kultur sekolah yang baik, sehat, dan positif, perlu didasari oleh pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga segala apa yang dilakukan selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianutnya. Keyakinan dan nilai-nilai agama akan memberikan arahan untuk bekerja dan melakukan perbuatan yang diridhoinya.
Hal ini akan memberikan dampak positif ke warga sekolah agar segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia semata, tapi mendapatkan nilai lebih di mata Tuhan Yang Maha Esa. Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengolahan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Berdasarkan PP nomor 19/2005 terdapat 8 standar pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP, yaitu pertama, standar isi. Standar isi ini merupakan luang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang diluangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kedua, standar proses. Standar proses ini meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ketiga, standar kompetensi lulusan standar. Tiga, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memiliki kultur sekolah yang positif agar secara terus-menerus dapat meningkatkan mutunya. Kultur sekolah yang positif akan menyemaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan sehingga sekolah benar-benar dapat menjadi agen perubahan untuk menjadikan manusia Indonesia yang utuh, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kultur sekolah harus dibangun berlandaskan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka sehingga benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara ikhlas dan konsisten untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan tujuan sekolah. Jika diimplementasikan dengan baik dan konsisten, kultur sekolah dapat meningkatkan kualitasnya secara terpadu untuk kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Pendidikan adalah suatu lembaga yang menangani masalah proses sosialisasi yang intinya mengantarkan seseorang pada kebudayaan. Sedangkan menurut Profesor H.M. Arifin, merupakan proses budaya untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengolahan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input besarnya kelas, sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar, dan kurikulum, manajemen sekolah, dan keluarga agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.